Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Alda Juanda Witri. I'm from Big B, the sixth semester of English Education Study Program in IAIN Palopo. Today I would like to explain about my journal, and the title of my journal is about perkembangan bahasa anak terhadap pengaruh lingkungannya. Well, to make it clear, let me speak in bahasa. Pertama yaitu pendahuluan. Anak adalah anugerah sekaligus amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pasangan suami istri, sehingga bisa dikatakan bahwa anak sebagai sosok yang istimewa. Menurut Dr. Thomas Armstrong, pakar pendidikan dari Amerika, bahwa setiap anak dilahirkan dengan membawa potensi yang memungkinkan mereka dapat menjadi cerdas. Dalam konsep ilmu psikologi anak, maksud anak adalah mereka yang sedang dalam perkembangan, yang terdiri dari berbagai masa, diantaranya prenatal, lahir, bayi, atitama atau anak 3 tahun pertama, alitama atau anak 5 tahun pertama, dan anak tengah usia 6-12 tahun. Proses pertumbuhan dan perkembangan seorang anak sangat pesat dan dapat berpengaruh pada kehidupan selanjutnya. Dunia anak berbeda dengan dunia orang dewasa, di mana ia masih aktif, bebas dan berfantasi dan berimajinasi, tidak pernah mengenal kata lelah, penuh rasa ingin tahu atau penasaran yang kuat dengan apa yang dilihat dan didengarnya. Terkadang waktu belajar lebih menyukai dengan permainan, karena anak menyukai hal-hal yang mengasyikkan tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Faktor lingkungan secara garis besar dibagi menjadi faktor pranatal dan postnatal. Lingkungan postnatal secara umum dapat digolongkan menjadi lingkungan biologis seperti ras atau suku bangsa, jenis kelamin, umur, gizi, perawatan kesehatan, kepekaan terhadap penyakit kronis, fungsi metabolisme, hormon. Sedangkan fisik termasuk cuaca, musim, keadaan. Psikososial termasuk stimulus, motivasi belajar, ganjaran atau hukuman, dan kelompok beserta adat istiadat. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka akan diketahui bahwa lingkungan sangat berpengaruh untuk membentuk kepribadian dan perkembangan bahasa anak, sehingga lebih mudah berkomunikasi serta bersosialisasi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dengan adanya lingkungan yang kondusif akan membawa anak pada arah kesantunan bertutur kata dan dapat berpengaruh pada karakter, tingkah laku, perwatakan seorang anak, sehingga tujuan untuk mencetak atau menjadikan anak menjadi generasi penerus yang berakhlak karimah dan akan terwujud. Kedua itu pembahasan. Pertama, perkembangan bahasa anak. Bahasa adalah salah satu alat bantu yang luar biasa. Melalui bahasa, seseorang dapat menyampaikan ide atau pendapat dan semua yang telah dipelajari di masa lampau. Selain itu, bahasa dapat digunakan untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran orang lain serta membantu dalam berhubungan dengan dunia pikiran, perasaan, komunikasi, dan pemerolehan informasi dari seseorang. Kemampuan berbahasa seseorang sering menjadi tolak ukur kecerdasannya, sehingga banyak orang beranggapan bahwa kriteria ini dikategorikan cerdas. Pengembangan kemampuan berbahasa bagi anak usia dini bertujuan agar anak mampu berkomunikasi secara lisan dengan lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan di sekitar anak antara lain teman sebaya, teman bermain, orang dewasa, baik yang ada di sekolah, di rumah, maupun dengan tetangga di sekitar tempat tinggalnya. Dalam memperoleh penguasaan bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi, harus melalui proses perkembangan tersendiri. Bahasa tidak hanya sekedar untuk melakukan bunyi atau pembelajaran kata saja. Hal ini terlihat ketika bayi yang baru dilahirkan sesungguhnya telah mengeluarkan bunyi atau suara melalui tangis dan tawanya. Selain itu, mereka mengeluarkan bunyi-bunyian seperti vokal yang seakan-akan mengajak orang di sekitarnya untuk bicara. Akan tetapi, pada tahap itu, kita masih tidak mengerti maknanya dan apa yang sesungguhnya dikatakan oleh bayi tersebut. Perkembangan menurut para ahli. Yang pertama itu Aitchison adalah seorang tokoh psikolinguistik. Aitchison sebagaimana dikutip oleh Harras dan Andika menyatakan bahwa dalam menguasai bahasa, anak memiliki tahapan-tahapan kemampuan yang terus berkembang. Yang kedua, menurut Charles Kent menuturkan perkembangan anak memiliki beberapa tahap. Yang pertama itu periode prenulual,
dari lahir sampai 1 tahun. Yang kedua itu periode lingual dini dari umur 1 sampai 2,5 tahun. Yang ketiga itu periode diferensiasi dari umur 2,5 tahun sampai umur 5 tahun. Selanjutnya menurut Connie R. Semiawan berpendapat bahwa tahap perkembangan bahasa anak terdiri dari 4 tahap, yaitu perkembangan bahasa usia bayi, perkembangan bahasa anak usia dini, perkembangan bahasa usia sekolah, dan perkembangan membaca dan menulis. Kedua itu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Secara umum terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Antara lain yang pertama, perkembangan otak dan kecerdasan. Beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa adanya hubungan antara pengukuran inteligensi dengan pengukuran perkembangan bahasa atau kosakata, kemampuan artikulasi, dan indikasi kemampuan kematangan berbahasa. Seorang ilmuwan Rusia, Vygotsky, mengatakan bahwa bahasa adalah alat bantu belajar, jadi dapat diperkirakan apabila anak itu mengalami kekurangan dalam perkembangan bahasa, maka hal tersebut akan mempengaruhi pemoran belajarnya. Yang kedua itu jenis kelamin. Perbedaan perkembangan bahasa anak lelaki dan anak perempuan dapat dilihat dari faktor biologis dan sosialnya. Perkembangan otak kiri pada anak perempuan lebih cepat daripada anak laki-laki, padahal otak ini mempunyai peran yang sangat besar dalam perkembangan bahasa. Pengaruh lingkungan sangat mendominasi karena anak perempuan biasanya bermain boneka di rumah dengan mengajaknya bicara disesuaikan dengan fantasi mereka, sedangkan anak laki-laki lebih diarahkan pada penguasaan motorik, di mana lebih mengutamakan banyak gerakan daripada bicara. Yang ketiga itu kondisi ekonomi. Anak-anak yang berasal dari kelas ekonomi menengah dikatakan memiliki perkembangan bahasa yang lebih cepat dibandingkan dengan anak-anak dari kelas ekonomi rendah. Orang tua dari keluarga menengah ke atas diperkirakan memiliki taraf pendidikan yang cukup untuk dapat memfasilitasi perkembangan bahasa anak. Mereka dapat menyediakan berbagai alat bantu seperti buku dan alat tulis untuk perkembangan bahasa. Selanjutnya itu setting sosial atau lingkungan budaya. Adanya perbedaan budaya berpengaruh pada perkembangan bahasa anak, khususnya bahasa nasional atau bahasa Indonesia. Anak yang bertempat tinggal di suatu daerah maka akan aktif menggunakan bahasa daerah di mana anak itu tinggal, sehingga dalam pengucapan bahasa Indonesia anak agak sulit karena jarangnya digunakan dalam keseharian. Contoh lain, adanya tuntutan budaya menyebabkan anak merasa kesulitan dalam mengembangkan bahasanya. Pada budaya Jawa, anak dianggap baik dan patuh jika memiliki karakter tidak membantah kepada orang tuanya. Anak-anak yang tinggal di Jakarta banyak menggunakan bahasa slang atau bahasa gaul yang bukan bahasa Indonesia, sehingga mereka akan mengalami kesulitan dalam penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar sesuai dengan kaidah yang sesungguhnya di lingkungan formal. Selanjutnya itu bilingualisme atau dua bahasa. Penguasaan dua bahasa merupakan hal yang paling populer dan menjadi tren belakang ini. Orang tua khususnya di perkotaan besar mulai berbondong-bondong memasukkan anaknya pada lembaga sekolah yang menggunakan dua bahasa atau lebih dengan alasan agar anaknya tidak ketinggalan zaman. Selanjutnya bagian C, yaitu peran lingkungan terhadap perkembangan bahasa anak. Ketika umur seorang anak semakin bertambah setiap tahunnya, maka secara langsung semakin matang pula pertumbuhan fisiknya. Selanjutnya, pengalaman seorang anak juga dapat bertambah sehingga meningkatkan pula kebutuhannya. Kemampuan berbahasa pada anak dapat berkembang seiring dengan bertambahnya pengalaman dan kebutuhan anak tersebut. Pengalaman akan didapat anak dari lingkungannya. Lingkungan adalah tempat di mana akan didapat anak dari lingkungan. Lingkungan adalah tempat di mana seorang anak tumbuh dan berkembang. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan bahasa anak, karena pada hakikatnya proses pemrograman bahasa anak diawali dengan kemampuan mendengar kemudian meniru suara yang didengarnya itu dari lingkungan di mana tempat ia tinggal. Seorang anak tidak akan mampu berbahasa dan berbicara jika anak tidak diberi kesempatan untuk mengungkapkan yang pernah didengarnya. Oleh karena itu, keluarga merupakan salah satu lingkungan terdekat di mana anggota keluarga harus memberi kesempatan pada anak untuk belajar dari pengalaman yang pernah didengarnya. Kemudian berangsur-angsur untuk belajar dari pengalaman yang pernah. Kemudian
Kemudian beransur-ansur anak mampu mengekspresikan pengalaman, baik dari pengalaman mendengar, melihat, membaca, dan diungkapkan kembali dengan bahasa lisan. Anak-anak yang belajar bahasa dalam lingkungan sosial berkomunikasi dengan orang lain pertama kalinya biasanya dengan ibu dan para pengasuh lain. Namun tetap peran ibulah yang paling dominan dalam perkembangan bahasa anak sejak usia dini. Oleh karena itu, untuk menghadapi perkembangan zaman yang sudah modern ini, hendaknya pondasi anak dikuatkan oleh lingkungan keluarga terlebih dahulu dengan bahasa yang baik dan agamis, sehingga begitu anak keluar dalam pergaulan masyarakat yang notabene berasal dari status sosial dan budaya yang heterogen, maka anak sudah mampu mengontrol dirinya. Hal tersebut dapat tercapai jika anak sudah dibiasakan dalam lingkungan keluarganya. Para ahli behavioristik berpendapat bahwa anak dilahirkan tanpa membawa kemampuan apapun. Dengan demikian, anak harus belajar melalui pengkondisian dari lingkungan, proses imitasi, dan diberikan reinforcement atau penguat. Beberapa ahli menjelaskan beberapa faktor penting dalam mempelajari bahasa, yaitu imitasi, reward, reinforcement, dan frekuensi suatu perilaku. Skinner menjelaskan perkembangan bahasa dan sudut stimulus respon yang memandang berpikir sebagai proses internal bahasa mulai diperoleh dari interaksi dalam lingkungan. Lingkungan keluarga sebagai tempat terdekat anak, yaitu orang tua anak. Perkembangan bahasa pada anak tidak akan lepas dari peranan dan stimulus yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Selanjutnya itu kesimpulan. Proses pertumbuhan dan perkembangan seorang anak sangat pesat dan dapat berpengaruh pada kehidupan selanjutnya. Dunia anak berbeda dengan dunia orang dewasa, di mana ia masih aktif, bebas berfantasi dan berimajinasi, tidak pernah mengenal kata lelah, penuh rasa ingin tahu atau penasaran yang kuat dengan apa yang dilihat dan didengarnya. Sejalan dengan perkembangan kemampuan serta kematangan jasmani, terutama yang bertalian dengan proses bicara, komunikasi tersebut, maka meningkat dan meluas, misalnya dengan orang di sekitarnya, lingkungan, dan berkembang dengan orang lain yang baru dikenal dan bersahabat dengannya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan bahasa anak antara lain perkembangan otak dan kecerdasan, jenis kelamin, kondisi fisik, lingkungan keluarga, kondisi ekonomi, setting sosial atau lingkungan budaya, dan bilingualisme. Kemampuan berbahasa pada anak dapat berkembang seiring dengan bertambahnya pengalaman dan kebutuhan anak tersebut. Pengalaman akan didapat anak dari lingkungannya. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempunyai pengaruh cukup besar bagi perkembangan bahasa anak. Sekian dari saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.